Ya, wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung, ngobrol anak negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Nah, kali ini kita sudah kedatangan narasumber dari Bandung Dataton, betul? Tuh. Ya, Ya, betul. di sini juga sudah hadir narasumbernya masing-masing dari yang sudah mengikuti pertandingan tersebut ya. Iya, selamat pagi Kang Bian, Kang Bina, Kang Dias, Teh Cita, Sampurasun. Sampai Iya, halo. Wes. ya salam kenal semuanya. Mungkin untuk yang pertama boleh diperkenalkan di sini ada nama timnya barangkali dan anggotanya masing-masing. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi untuk tim, kita terdiri dari 5 tim sebetulnya, tapi salah satu anggota kita tidak bisa hadir ya. Kang Bian bener ya, salah satu teman kita nggak bisa hadir karena satu dan lain alasan gitu ya. Nah, untuk pertama saya akan memperkenalkan diri dulu. Jadi saya Dias Firdaus. Untuk profesi sih dosen informatika ya di ITENAS, dan teman-teman saya akan perkenalkan satu-satu. Jadi untuk Bina ini Bina Alfia Ilman ya. Bina ini mahasiswa saya dulunya di STIMIK Jabar. Jadi sebelum di ITENAS itu saya di STIMIK Jabar dulu. Dan Bina ini di tim sebagai UI UX ya, UI UX designer ya. Yes. Jadi yang mendesain seluruh aplikasi pas perlombaan itu Bina gitu. Jadi kalau nanti butuh UI UX designer ya hubungi aja langsung Bina gitu. Sekalian Boleh. dipromosiin. Kalau kalau saya sendiri di tim itu sebagai arsitektur sistemnya sih. Jadi saya yang mendesain sistemnya karena kebetulan juga bidang saya di sana. Nah, untuk Kang Bian Ramadan itu beliau adalah dokter. Nah, ini kolaborasi antara UI UX, tukang ngedesain gitu ya, orang informatika, tukang bikin sistem, sama dokter gitu kan. Nah, itu kolaborasi yang menurut saya jarang-jarang sih gitu kan ya. Hebat, hebat. Untuk uh, uh, untuk Teh Cita juga sama. Teh Cita juga dokter ya, Teh ya. Di puskesmas ya, puskesmas di daerah Ujung Berung gitu kan ya. Nah, jadi ya ini kesempatan bagus juga gitu buat saya khususnya, mungkin teman-teman yang lain juga, di mana perlombaan data tahun ini bisa apa ya, bisa mengumpulkan kita gitu ya, yang latar belakangnya memang memang benar-benar beda. Contoh saya dari orang informatika gitu ya, orang teknologi. Bina dari orang desain gitu kan ya. Dan Ya, Kang Bian Teh Cita dari orang dokter. Nah, kebetulan aplikasinya kan aplikasi berbasis kesehatan tuh. Jadi ya menurut kami eh kolaborasi yang cukup bagus, dan ya alhamdulillah gitu ya bisa dapat juara ke 1. Itu sih perkenalannya. Baik, baik. Nih kalau boleh tahu Teh Cita sama Kang Bian dokter apa? iya. Kalau saya pribadi dokter umum, Mm-mm. kalau Teh Cita ini Dokter dokter gigi. gigi. Dokter Dokter, gigi. oh dokter gigi, baik. Wah, hebat, hebat. Iya. Dan untuk mengikuti eh, ajang atau event ya, kalau ini namanya. Dataton tuh lebih ke perlombaan sih kayaknya Lebih ya. ke kompetisi ya? Kompetisi betul. Iya. Berarti untuk mengikuti kompetisi ini pertama kali atau sebelumnya pernah juga masing-masing dari anggotanya? Kalau saya sendiri sih baru pertama kali sih, Kak. Baru Mungkin pertama kali, iya. baik. Ya, saya juga pertama kali. Ya, sama. Mm-mm. Saya juga pertama kali. Kalau Sebetulnya sih kalau yang saya tahu, Bandung Dataton tuh setiap tahunnya tuh temanya berubah gitu ya. Jadi mungkin Oh, kalau kalau untuk tahun ini mungkin yang dokter gitu ya, kayak Kang Dian sama Teh Cita itu kemungkinan pasti baru gitu ya, karena memang baru tahun ini yang temanya kesehatan. oh, mm-mm. Nah, kebetulan kalau saya udah setiap tahun. Oh,
Baik. Oh, jadi 2021, Heeh. uh, 2021 juga saya ikut temanya kalau nggak salah pemulihan UMKM pasca COVID ya. Nah itu saya Hmm, sama tim dapat juara 2. Nah tahun berikutnya 2022 kemarin tuh kalau tidak salah saya lupa judul pastinya Pangan. apa, tapi temanya itu tentang ketahanan pangan. Nah di tahun 2022 tuh dapat ketiga gitu kan ya. Nah sekarang ikut lagi temanya kesehatan ya. Alhamdulillah dapat tim yang di berbagai latar belakang gitu. Jadi saling melengkapi dalam aplikasinya dan alhamdulillah dapat ke satu gitu. Jadi ini kalau saya untuk yang ketiga kalinya malah Baik. Berarti setiap tahun temanya berbeda ya? Iya. benar setiap tahun itu Iya. temanya berbeda. Untuk tema sendiri itu diangkatnya itu sesuai misalkan tahun ini happeningnya memang untuk kesehatan atau tahun lalu tentang ini sesuai yang sedang permasalahan saat ini atau bagaimana untuk tema sendiri? Sebetulnya sih yang saya tahu itu diangkat berdasarkan hot issue gitu ya. Jadi isu-isu yang sedang berkembang Mm-mm. di masyarakat itu kayak gimana. Kayaknya sih tahun depan bakal tentang sampah deh. Saya punya feeling tuh tentang sampah. Betul, Karena di karena Bandung untuk sendiri kan tahun ini sampah. Bandung sedang ya sedang darurat eh, sampah. jadi kalau sekarang memang tentang kesehatan ya memang kayak gitu. Di Bandung kan saya dengar cerita dari Kang Dian, dari Teh Cita. Ya memang begitu. Mm, Masalah kesehatan tuh bukan hot issue lagi, malah setiap tahun kayaknya hot issue ya kesehatannya. Kang Bian ya, Teh Cita ya. Ah, itu. betul. Iya, Ya, alhamdulillah iya. sih bisa diangkat oleh tim dari Diskominfo Kota Bandung gitu ya. Jadi ketahuan masalahnya apa aja. Jadi saya juga yang latar belakangnya orang informatika ya jadi tahu gitu kan ya. Oh, ternyata masalah kesehatan serumit ini gitu. Betul. Iya. Iya, iya. Nah, untuk ini nanti boleh siapa saja yang menjawab. Tujuan tujuan mengikuti pertandingan Bandung Datathon tuh apa sih? Akang-akang atau barangkali Teh Cita, boleh barangkali siapa saja yang mau menjawab. Kalau saya sih lebih ke ini ya pengen mem- memberikan masukan gitu mungkin ya dari saya kan sehari-hari memang di puskesmas tahulah Mm-mm, terjun langsung di lapangan gitu. Tahu betul. kendalanya apa aja di situ. Jadi saya sih mau ini aja sih memberikan masukan berupa inovasi gitu. Ini loh mungkin inovasi seperti ini yang bisa mempermudah masyarakat seperti itu sih. Mm-mm, iya. Barangkali ada yang mau menambahkan untuk tujuannya? Ya. Mungkin kalau saya pribadi sih motivasi Mm-mm, saya ikut Dataton 2023 ini, saya tuh juga selain dokter juga kan saya juga belajar mengenai data ya, data science, data analisis. Dan menurut saya kolaborasi antara data dengan bidang kesehatan ini juga menarik gitu ya buat mm-mm. saya dalami dan juga saya ingin bertemu dengan orang-orang yang punya pandangan yang sama sih seperti saya. Jadi emang tujuan awalnya emang saya pengen kenalan juga nih sama orang-orang yang punya pikiran yang sama gitu deh. Baik, baik. Berarti untuk tim ini juga bertemunya pada saat kompetisi Bandung Datathon ya? Ya Betul betul. sekali. Betulnya Mm-mm, pas berarti kompetisi. sebelumnya tidak saling mengenal kan? Iya. Enggak. Oh, Enggak. baik, baik. Nah, untuk Bandung Datatom sendiri tahun ini kan fokus pada tema layanan publik kesehatan. Inovasi atau program teknologi apa yang diberikan oleh tim atau mungkin ada masukan dari setiap anggota boleh disampaikan, diinformasikan. Oke. Eh, untuk inovasinya sih kita runut dari awal gitu ya. Misalkan awalnya itu kita cari tahu dulu, mungkin ada dari teman-teman gitu ya punya kendala apa atau punya pengalaman apa terkait masalah kesehatan gitu ya. Kita kumpulkan dulu dari sudut pandang kita sebagai masyarakat gitu ya. Lalu kita Betul. kumpulkan juga dari sudut pandang dokternya, dari Kang Dian, dari Teh Cita gitu ya. Mm-mm. Nah, setelah padu tuh, oh ini nih dari sudut pandang dokter kayak gini, dari sudut pandang masyarakat kayak gini, kita bikin inovasinya, kita kumpulkan.
Nah, inovasi yang kita bikin tuh adalah mungkin kalau teman-teman tahu tentang ini ya, generative AI atau ChatGPT gitu ya. ChatGPT kan sekarang lagi happening tuh. Kita bisa nanyain apapun gitu ya, meskipun ya jawabannya memang kadang ada yang benar, kadang ada yang kurang benar gitu ya. Namanya juga kecerdasan buatan gitu, itu kan buatan manusia. Nah, Iya. kita bikin hal yang sama dengan ChatGPT, akan tetapi kita khusus atau kita fokus di bidang kesehatan. Jadi misalkan Teh Cita gitu ya mau kalau Teh Cita dokter mau ke dokter kayaknya susah, jangan Teh Cita, saya ganti. Misalkan saya mau ke dokter gitu, misalkan saya tuh ceritanya orang mana ya, orang Pangalengan gitu kan, Pangalengan yang Mm-mm. jauh tuh, misalkan saya orang Pangalengan, terus saya sakit kepala misalkan gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau misalkan saya pergi ke dokter, itu kan dari Pangalengan mungkin ke Bandung gitu ya, yang paling dekat atau ke Soreang, itu kan agak cukup jauh gitu kan ya. Mm-mm. Nah, dengan adanya aplikasi ini, kita bisa melakukan apa self assessment ya, self assessment di awal. Jadi misalkan kita nanya nih ke aplikasinya, saya sakit kepala sebelah kanan, kerasanya tuh setiap semenit sekali misalkan. Iya. Saya tanya ke aplikasinya, nanti aplikasinya menjawab, oh kemungkinan ini ada penyakit A, B, C, terus obatnya ini, terus secara herbal itu bisa diobati atau bisa diterapi dengan jahe misalkan. Iya. Nah, seperti itu. Terus nanti ada lagi setelah misalkan oh ini udah cukup nih, kita udah mulai tahu penyakitnya apa, obatnya apa. Itu kan bisa buat kita tahu lebih dini gitu ya, bahwa kemungkinan kita tuh terkena apa gitu kan ya. Nah, Mm-mm. selanjutnya kita ada fitur lagi di mana untuk asesmen lanjutan. Jadi nanti kita ditanya sakitnya berapa persen, sakitnya berapa lama, dan lain seterusnya. Nanti kalau misalkan bisa diberi pengetahuan lewat obat langsung boleh, ataupun nanti kita akan kasih rujukan, oh segera kunjungi dokter terdekat, Mm-mm. daerahnya di daerah sini gitu kan ya. Nah, yang paling penting sebetulnya adalah data yang kita gunakan. Nah, data yang kita gunakan tuh nggak sembarangan, namanya juga kesehatan gitu ya. Iya. Kalau misalkan kita pakai sembarangan dari Google, itu bisa bahaya kan, malah bisa jadi self diagnosis gitu ya, Kang Bian Mm-mm. ya. Itu Ya, malah jadi lebih bahaya gitu kan ya. Kita kan nggak tahu yang di Google itu yang bikin siapa gitu. Jangan-jangan orang informatika yang bikin tentang Iya. obat-obatan malah jadi nggak valid gitu ya. Nah, dari situ kita diskusikan, maka data yang kita gunakan itu adalah data dari jurnal-jurnal internasional yang terakreditasi, artinya penelitiannya udah beneran gitu ya. Bahkan beberapa jurnal yang kita gunakan tuh sudah sampai tahap uji klinis. Jadi Mm-mm. udah valid gitu ya. Bahkan satu model kecerdasan buatan yang kita gunakan tuh adalah miliknya Google ya. Itu sudah mendapatkan sertifikasi dari Amerika gitu ya. Mm-mm. Sekitar 86% akurasinya. Jadi keakuratannya tuh 86%. Nah, untuk yang herbal sendiri itu kita yang buat gitu ya. Jadi kita buat modelnya sendiri dan kita validasi sendiri. Kita validasinya itu ke eh, akademisi, akademisi dari UIN Bandung yang memang fokusnya itu di eh, kesehatan herbal gitu ya, atau Mm-mm. obat-obatan herbal. Namanya Dr. Tri Cahyanto gitu ya. Mungkin nanti bisa ditemui di UIN gitu ya kalau misalkan butuh juga. Nah, jadi ada dua model yang kita gunakan, model AI gitu ya, kecerdasan buatan. Yang pertama modelnya Google, yang kedua tuh model yang kita kembangkan sendiri. Gitu sih. Mm. Jadi aplikasinya kurang lebih gambarannya kayak gitu. Gitu ya, Kang Bian ya. ya, Silakan kalau ada yang mau menambahkan teman-teman, takutnya ada yang kelewat. ya. Jadi kalau menurut saya memang kan beban kerja dokter juga di puskesmas itu juga banyak sekali gitu ya, besar sekali gitu. Ditambah dengan antrian pasien juga yang mengantri di puskesmas itu juga panjang dan bahkan ada sampai istilah ini yang ada istilah di Bandung Data tahun kemarin adalah kesehatan itu hanya untuk orang miskin, gitu. Orang miskin, orang yang menganggur kayak gitu. Jadi kan butuh effort waktu yang banyak gitu untuk mendatangi
atau ya masuk ke dalam layanan kesehatan. Jadi sehingga dengan aplikasi ini harapannya adalah bisa mengurangi beban dari dua-duanya tuh, dari baik dari si care providernya, dari si nakesnya, dan juga dari si pasiennya gitu, sehingga beban mereka kedua mereka ini berkurang yang berhubungan dengan kesehatan. Itu sih yang sedikit saya tambah. Ya, terus saya boleh izin tambahkan ya. Ya, silakan. Jadi betul yang disebutkan sama Mas Bian barusan. Selanjutnya itu ada di aplikasinya itu ada fitur untuk manggil dokter. Jadi si dokternya itu bisa dipanggil ke rumah kalau semisal pasiennya itu eh, nggak bisa untuk pergi ke lokasi rumah sakit atau klinik gitu. Jadi mempermudah si pasiennya gitu kan, membuat nyaman karena mengurangi antrian yang barusan tadi Kang Bian jelasin. Terus juga ketika misal em, tes darah atau mungkin hasil pemeriksaan itu kita udah nggak pakai kertas-kertasan, jadi semuanya itu digital bisa di-share lewat PDF gitu. Mm-mm. Jadi eh, mengurangi kertas dan semoga ya kejauh-jauhnya itu mengurangi dampak sampah dari kertas gitu sih. Wah, keren, keren, keren. Iya. Barangkali dari Teh Cita mau menambahkan? Nggak ada, udah udah tercover semua. Baik. Berarti untuk programnya, aplikasi saja atau ada yang lain juga? Baik, kebetulan untuk aplikasinya itu atau untuk programnya itu outputnya itu adalah aplikasi berbentuk mobile ya. Jadi aplikasi Android mungkin nanti akan dikembangkan lagi. Untuk sementara aplikasi Android pengembangannya itu ke aplikasi iOS gitu ya, iOS sama Mm-mm. ke website ya. Jadi nanti ya kalau misalkan eh, ada tahap pengembangan gitu ya, akan kita kembangkan ke website dan ke iOS gitu. Untuk sementara kita fokusnya di aplikasi Di berbasis Android. Android. Ha. Baik, baik. Ya, dalam pembuatannya nih Kang, hal apa aja yang menjadi masalah atau kekurangan dalam membuat inovasi teknologi tersebut? Boleh. Baik, mungkin dari sudut pandang saya dulu ya. Silakan. Yang pertama dari sudut pandang sistem aplikasinya gitu ya, itu memang cukup tricky gitu ya. Karena apa ya? Karena untuk membuat sebuah generatif AI itu eh, dibutuhkan mungkin komputasi yang lumayan tinggi gitu ya. Mm-mm. Misalkan kita eh, mau membuat generatif AI atau mau membuat model kayak ChatGPT itu kan butuh butuh GPU atau hardware yang cukup tinggi gitu ya. Makanya Betul. itu cukup tricky dan kebetulan untungnya gitu kita menemukan sebuah apa ya artikel atau sebuah panduan gitu ya bahwa ternyata modelan ChatGPT bisa dipasangkan di komputer atau di laptop biasa gitu kan ya dan setelah kita coba oh ternyata bisa memang untuk loadnya agak sedikit lama mungkin karena komputer atau laptop kita nya spesifikasinya kurang bagus gitu ya tapi itu ternyata bisa diimplementasikan di lokal artinya bisa Hmm. dipasang di laptop lokal gitu ya kalau misalkan yang model Google itu nggak bisa sama sekali di laptop lokal, makanya untuk yang model kecerdasan buatannya dari Google, kita fokusnya di cloud gitu ya, kita simpen di cloud untuk ya untuk apa? Untuk mempercepat processing komputasinya gitu ya. Yang pertama itu, yang kedua, nah dalam pengembangannya itu karena kita apa ya? Kita juga punya profesi masing-masing gitu ya, jadi kita terhambat dari waktu sebetulnya gitu ya. Iya, Jadi pasti. saya kemarin maaf-maafan ke teman-teman juga karena berbarengan dengan apa ya pembuatan kurikulum gitu ya. Jadi Hmm. saya harus bolak-balik tuh ke kampus, balik lagi Iya. ke tempat kompetisi, balik lagi ke kampus, balik lagi ke tempat kompetisi dan seterusnya. Jadi saya juga agak nggak enak meskipun di kampus juga ngerjain gitu kan ya sambil membangun kurikulum di sana sambil ngerjain dan lain seterusnya. Kalau dari segi development sih kayaknya dari saya seperti itu. Oke, monggo yang lain. Kang Bian gimana? Kang Bina Oh gimana? ya, ya mungkin dari saya ingin sedikit menambahkan. Jadi memang concern atau apa ya, ya yang dari nakes tenaga kesehatan itu
sangat perhatikan gitu ya dengan model-model kayak ChatGPT ini, ya tentu saja akurasi ya yang pertama. Cuman kan kalau dari akurasi sendiri, itu memang yang model yang sudah bawaan dari Google ini memang sudah terbukti akurasinya ini tinggi gitu ya, bahkan bisa lebih dari 80% ya, 86% gitu ya. Itu 86% ini si model ini tuh dia menjawab istilahnya kayak uji kompetensi dokter tapi di Amerika gitu. Jadi sebenarnya itu juga wow, sudah sangat wow sekali ya dari segi akurasi. Jadi sebenarnya kalau dari segi akurasi itu sudah ya sedikit tidak perlu dipertanyakan lah kayak gitu. Dan selain itu juga saya lihat kalau dari model bawaan Google ini juga dilatih ke pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh masyarakat awam gitu. Sehingga kalau menurut saya eh, jadi ini bisa diimplementasikan juga sih ke dalam dunia kita sehari-hari gitu karena memang sudah dilatih juga di sana itu di eh, apa namanya ke pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya mungkin yang kami tenaga kesehatan itu perlu pikirkan itu kelemahan dari model-model ChatGPT ini kadang-kadang suka halusinasi Hmm. seperti itu. Jadi halusinasi itu yang dimaksud dengan halusinasi dari model ChatGPT itu jadi kan eh, pertanyaannya A, tapi jawabannya eh, apa ya istilahnya agak-agak khayal gitu ya. Jawabannya kurang kurang begitu tepat. Nah, itu mungkin bisa dimitigasi dengan yang pertama di jawaban-jawaban yang keluar dari ChatGPT itu kita pertama perlu mengeluarkan jawaban semacam tanda bahaya untuk penyakit tertentu ini apa gitu sehingga orang itu tidak apa ya kalau jika jawaban dari ChatGPT itu melencengnya terlalu jauh, setidaknya sudah di awal itu sudah diberitahu bahwa yang bahaya itu seperti ini loh, kayak gitu. Jadi eh, istilahnya mengurangi bahaya kepada pasien juga. Dan yang kedua untuk memitigasi halusinasi juga tentu saja data-data yang kita berikan kepada ChatGPT ini juga harus berkualitas tinggi ya, sehingga itu juga peran dari nakes dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya untuk validasi gitu ya apa yang diberikan kepada ChatGPT. Kalau dari kesehatan, mungkin ada yang pengen. Kalau dari saya mungkin ke pembiasaan ke masyarakatnya ya yang agak Hmm. sulit nanti dengan aplikasi. Eh, Mungkin tidak akan maksimal dengan penggunaannya gitu. Ada yang Hmm. malas, lebih memilih dengan cara konvensional gitu dibanding aplikasi. Mungkin itu sih Betul. kalau dari. Karena mungkin eh, menurut mereka mungkin belum apa ya, belum apa, tapi sudah tuntas untuk aplikasinya. Apakah sudah bisa digunakan maksudnya? Oh, Untuk kebetulan untuk aplikasinya masih sedang proses development gitu ya. Tapi ada beberapa yang Hmm, sudah bisa. Cuman belum belum kita apa? perkenalkan Belum juga mungkin ya, perkenalkan belum ya. diperkenalkan Belum kita juga ya. launching. Belum diluncurkan juga, jadi mungkin masyarakat juga masih bingung kali ya. Iya, iya, Seperti betul. itu, iya. Nah, untuk program pembuatan aplikasi tersebut itu berapa lama, Kang? kalau Oh, baik. kemarin Untuk programnya kira-kira dari Bina berapa lama tuh dari UI? Kita karena oh harus bikin UI-nya dulu gitu ya, baru bikin Betul. sistemnya. Kira-kira betul. berapa lama tuh? Kalau kemarin sih selama lomba cuman 1 hari ketika kita brainstorm terus mencari masalahnya itu apa terus kasih solusinya itu seperti apa lalu lalu saya desain si tampilan aplikasinya itu 1 hari sih. Cuman ya tadi ya udah disebutkan belum semuanya beres tapi untuk si tampilan self assessment kayak yang barusan Kang dia sebutkan udah dibuat sih. Jadi pembuatan aplikasinya kemarin selama 1 hari sih. Wah, keren, keren. Iya. Eh, Memungkinkan jika aplikasinya diperlihatkan barangkali, apakah bisa memungkinkan? Boleh. Kayaknya di share Share screen saya screen. atau gimana? Ya, hanya Oh, sedikit saja boleh. agar wargi Bandung tahu nih. Izin share ya.
boleh. Udah kelihatan belum? Oh, ini ya Ya. Nah, untuk jadi aplikasinya. betul. Jadi di sini chat AI seperti itu. Nah, Mm-mm. jadi di sini tuh dari asesmennya itu mau tahu kondisi yang mana. Nah, misal kita pilih yang Lambung. lambung. Nah, di sini Boleh tuh. udah ada diklik lambung. Lalu di sini dijelaskan dulu penyakit tanda bahaya penyakit lambung itu seperti apa. Ah, Banyak penjelasannya di sini. Lalu di sini sakit lambungnya udah berapa lama ya? Kurang dari 1 minggu atau lebih dari 1 minggu. Nah, di sini misal kita pilih, nah dari 1 sampai 2 minggu. Lalu yang tadi sebutkan sama Kang Dias juga seberapa nyeri perut Anda gitu di yang lambung. Nah, mm-mm. misalnya kalau udah agak sakit banget, sini ada penjelasan lagi, langsung disuruh untuk pergi ke dokter gitu. Jadi udah kayak urgent banget kalau udah lambung itu udah sakit banget dan Iya. uh, Mm-mm. rasa sakitnya itu udah lama, ya disuruh ke dokter. Terus di sini ada informasi lebih lanjut tentang gejala ringan dan beratnya, bisa Mm-mm. dilihat juga, ada penjelasan dan lain sebagainya macamnya. Sampai penjelasan itu udah cukup mungkin untuk user memahami dan apa ya namanya itu si usernya itu udah mengerti penyakitnya, jadi langsung berangkat ke dokter gitu sih. Baik, baik, baik. Ini hanya tersedia bahasa Indonesia saja atau ada berbagai bahasa lain juga? Untuk saat ini bahasa Indonesia sih, tapi Udah kalau Bahasa lumayan. nanti Indonesia. mau dikembangkan boleh kayak bahasa Jerman mungkin atau Amerika atau Inggris mungkin gitu. Oke, Baik, baik. sedikit menambahkan untuk bahasa yang sedang dikembangkan tuh bahasa Indonesia untuk yang self assessment. Tapi Mm-mm. untuk yang model herbal sama yang dari Google itu Iya. pakai bahasa Inggris. Jadi memang memang eh, belum kita perbaiki lagi gitu ya, belum kita tambahkan lagi fiturnya. Kenapa pakai Mm-mm. bahasa Inggris? Karena di alasannya itu eh jurnal yang kita gunakan tuh masih jurnal internasional yang berakreditasi Iya. juga, yang bereputasi gitu. Makanya itu sebetulnya bisa sih 2 hari juga sebetulnya bisa. Cuman kemarin kita ya keburu habis waktunya gitu ya, waktu Tuh. perlombaan tuh, makanya udahlah kita bikin dulu yang bahasa Inggrisnya. Sedangkan Mm-mm. untuk yang asesmennya kita bikin bahasa Indonesia dulu gitu kan ya. Meskipun nanti kita wajib pakai bahasa Indonesia karena target atau sasaran utama pengguna kita kan adalah khususnya orang Indonesia, khususnya di Jawa Barat malah ya Betul. gitu. Warga Jadi Bandung juga gitu ya. wargi Bandung juga, Ya. makanya kita akan Ah, tuning lagi nanti ke bahasa Indonesia gitu. Fokus kita di bahasa Indonesia dulu. Meskipun tadi kata Kang Bina bisa pakai bahasa Jerman ya, itu mah nanti. Fokus Misalnya Iya, kita di bahasa fokus di Indonesia dulu. Indonesia saja. baik kalau gitu saya stop sharing ya. Ya, boleh. Iya, Kayak gitu sih gambaran untuk aplikasinya. baik. Nah, setelah membuat aplikasi tersebut nih, apakah ada kepuasan tersendiri bagi Akang, bagi Teteh barangkali? Mungkin kepuasannya tuh karena di ACC sama juri sih. Oh iya, Iya, jadi inovasi kita di ACC gitu aja sih. mm-mm. Karena juara satu ya. Hebat. Kalau boleh Ya, tahu nih, Teh, benar. jurinya waktu itu bilangnya gimana? Nah, yang pertama tuh yang bikin kita senang tuh karena salah satu jurinya dari Kementerian Kesehatan. Pasti aja ya. Wah, mm-mm. Terus duanya yang satu dokter, yang satu Kepala kepala dinas. dinas kesehatan ya, Teh Cita ya. Mm-mm. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung. Wah, itu kan di ACC oleh mereka. Wah, salah satu keajaiban mungkin bagi kita. Sebenarnya agak Akhirnya kan kaget juga aplikasi sih. kita sesuai gitu ya. Sesuai dengan yang Mm-mm. Sebenarnya kita kaget butuhkan. juga karena pitch deck yang lain tuh sebenarnya lebih niat ya. Iya nggak sih? Iya, betul. Ya, kalau pitch deck teman-teman yang lain, kelompok lain tuh kayak lebih menarik gitu ya. Kalau kita segitu-gitunya, tapi mungkin
ide kita aja yang agak beda Betul. gitu, Ya, agak lebih Yang lebih penting kan inovatif. isinya ya. Iya, Iya, itu sih iya, yang iya. yang paling seru tuh di situ ya, ketika diapresiasi, apalagi waktu penjurian ya, katanya Mm-mm. bisa nggak ini ditambahkan ini, bisa nggak ditambahkan itu gitu ya. Jadi aplikasi kita tuh misalkan dikolaborasikan nanti dengan IoT gitu ya, Mas Bian ya, Iya. Kang Bian ya, Ya, dikolaborasikan misalkan dengan smartwatch gitu ya. Jadi ketika darahnya rendah, dia akan ngasih notifikasi, oh cepat-cepat minum obat Wah. darah misalkan gitu Mm-mm. ya, untuk atau gimana lah. Misalkan detak jantungnya agak lemah, oh itu kan bahaya tuh. Nah, Nanti dia ngasih notifikasi juga si eh, apa si IoT-nya ngasih mm-mm. data ke si aplikasi, nanti aplikasinya ngasih tahu, oh itu tuh jantungnya lagi ada masalah misalkan, coba Mm-mm. minum obat ini atau enggak treatment pakai herbal ini misalkan gitu. Iya, Kita bilang bisa gitu, cuman kita nggak tahu kapan beresnya. Kita iya. harus ngobrolin lagi gitu kan. Tapi kalau kalau ditanya bisa atau enggak, itu sangat memungkinkan gitu ya, Kang Bian ya, Teh Cita ya, sama Bina gitu, sangat memungkinkan karena ya kita juga butuh masukan-masukan dari mereka-mereka yang memang Mm-mm. pemangku kepentingan gitu kan ya, khususnya di kesehatan gitu. Jadi mereka kan Betul, punya 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 pengetahuan lebih mungkin di bidang aturan, di bidang privasi betul. misalkan gitu. Gitu sih. Iya. Nah, untuk yang tadi kan dibilang ada herbalnya juga, itu di aplikasi apakah sudah ada? Betul. Hmm, Sudah ada, tapi masih terpisah karena ya kemarin kita Oh. hanya dikasih waktu 1 hari dua, setengah ya ya setahun. untuk menjadikan Heeh. satu aplikasi, kan agak sulit juga gitu. Tapi kita nggak nggak hanya berhenti gitu ya. Kita bikin dulu Mm-mm. secara terpisah semuanya. Mungkin nanti boleh saya perlihatkan nggak? Boleh, boleh. Sebetulnya ini hanya ininya aja sih, bukan bukan aplikasi realnya karena takut Mm-mm. berat ya. Karena ini sambil Zoom meeting juga. Nah, kalau yang Mm-mm. herbal tuh kurang lebih nanti kayak gini. Ini juga masih pakai bahasa Inggris gitu ya. Ini udah kelihatan belum? Udah ya? Udah. Udah ada. Oke, misalkan eh nah, misalkan ini mau nanya nih obat buat diabetes apa gitu ya. Nah, nanti si Mm-mm. aplikasinya bakal menjawab, "Oh, daun jati ya, Gauzuma ulmifolia gitu." Karena dia memiliki anti diabetic effect misalkan. Dia akan ngasih tahu, dan ini, aduh sorry. Dan ini jawaban ini tuh berdasarkan jurnal tadi, jurnal Hmm. terakreditasi gitu. Jadi nggak akan kaleng-kaleng gitulah jawabannya. Dan rata-rata juga udah sampai uji klinis. Ada 6 dari 9 jurnal itu udah uji klinis gitu. Jadi udah sampai ke pengujian uji klinis ya. Saya juga kurang tahu uji klinis itu kayak gimana. Mungkin boleh ditambahkan nggak sama Kang Bian atau Teh Cita gitu. ya. Kalau uji klinis sih, ya intinya kan data yang dimasukkan itu emang harus validasinya emang harus kuat ya dari segi uji klinis gitu. Sebenarnya itu yang paling tinggi lah gitu. Hierarki pembuktian medis itu yang paling kuat ya emang uji klinis dan sistematik. Itu juga uji klinis juga memang harus sampai kepada istilahnya ini berkurangnya seberapa persen gitu. Apakah ini bisa menggantikan obat yang konvensional atau enggak kayak. Nah gitu. Jadi gitu ya Kang Bian ya, Teh Cita ya. Jadi Mm-mm. ya ini jawabannya kurang lebih ini, tapi tadi ini pakai bahasa Inggris ya tadi karena jurnalnya bahasa Inggris. Nah ini jurnalnya dari sini, Baik, baik. penulisnya Mutalik gitu. Mm-mm. Karena ya di Indonesia jarang juga yang nulis sampai jauh gitu ya. Saya juga Ya, kurang tahu kenapa jarang, Mm-mm. atau kitanya yang nyarinya nggak nggak ada waktu gitu, waktunya cuma sedikit. Makanya ya udahlah kita nyari yang dari jurnal-jurnal internasional gitu. Mm-mm. Baik, baik. Stop share dulu. Iya. Nah, mungkin terakhir nih, Akang Teteh, apa nih harapan Akang Teteh ke depannya dari kompetisi Dataton tersebut, khususnya untuk Kota Bandung?
Silakan. Ya, semoga tahun depan diadakan terus ke depannya deh. Dan semakin beragam gitu isi orang-orangnya dari background yang berbeda-beda. Jadi temanya mungkin bisa lebih apa ya, diluasin lagi kali ya. Jadi biar berbagai macam background orang tuh bisa ikutan gitu. Baik. Gitu sih. Mungkin kalau dari saya, dari kompetisi Dataton, eh, mungkin bukan hanya yang tua aja yang ikutan, tapi pemuda dan pemudinya juga ikutan gitu, supaya jangan sekedar eh, menemukan peluang, tapi juga menciptakan peluang gitu sih, Wah, betul, betul. buat Barangkali dari Kang inovatif. Bian. Ya, kalau dari saya pribadi sih, saya harap ya Kota Bandung juga sesuai dengan temanya ya, apa cita-citanya untuk menjadi smart city yang bagus gitu ya. Mm-mm. Ya, semoga Bandung Datathon ini ya diadakan terus dan munculkan orang-orang yang punya inovasi-inovasi baru lah gitu untuk Mm-mm. mengembangkan Kota Bandung sih. Dan Baik. semoga inovasi-inovasi yang dihasilkan di sini itu juga diserap gitu sama pangko jabatan gitu ya, yang di atas itu supaya ide-ide kami ini ya nggak sia-sia sih. Iya. Tapi kalau misalkan tahun depan ini Akang Teteh di tim yang sama bisa ikutan lagi apa tidak? Kalau setahu saya sih tergantung format kompetisinya ya. Kalau tahun Hmm. lalu format kompetisinya kayak tahun sekarang. Jadi kita daftarnya perorangan, nanti pihak pihak panitia yang mengumpulkan kita menjadi satu tim dengan berbagai macam latar belakang gitu. Kalau tahun Hmm. 2021 mah saya mengirimkan satu grup saya dengan mahasiswa gitu. Mm-mm. Gitu. Jadi tergantung formatnya. Oh, baik. Jadi mungkin Berarti ini juga timnya disatukan oleh panitia. iya betul, Iya, dari berbagai macam. dicomblangkan oleh panitia. Tambah ya betul. Baik. Nah, untuk informasinya nih Kang, di mana sih wargi Bandung agar tahu ada kompetisi ini? Karena jujur untuk saya pun ini baru tahu loh Kang untuk kompetisi Bandung Datathon ini. Jadi informasinya dari mana agar bisa mengikuti ajang ini? Kalau Bina dari mana Bina? Nah, Kalau saya sih di WA langsung sama orang Kominfo-nya. ah, Oh, baik. Ada kalau Teman-teman yang lain gimana? menginfokan ya. Maksudnya dari kalau Instagram sih. ya, Oh Instagram ya. Dari Instagram, iya. Dari Instagram apa ya kemarin? Humas Kota Bandung atau Diskominfo lupa deh. Dari Instagram tapi. Mm-mm. Gitu. kalau ya, Mm-mm. Kebetulan teman ada yang kerja di Diskominfo terus dia share kan. Nah, saya lihat Mm-mm. dari teman saya itu sih. Kebetulan karena temanya tentang public health, jadi coba aja deh ikutan gitu. kalau Baik, baik. kalau dari saya sih, sama sih dari teman juga. Jadi Mm. teman yang tahu gitu, uh, Bin katanya daftar ya, buat Dataton. Oke deh, namanya Fajar Purnama Sidik gitu. Dia Mm-mm. daftarin saya untuk ikutin Bandung Dataton, dan setelah dilihat-lihat juga, oh ternyata ada di Instagram juga gitu gitu. Hmm. Berarti dari sosmed juga ya sebagian Ya, ya. Baik. Iya, Akang Teteh, hatur nuhun ya untuk informasinya, untuk waktunya juga. Kita sudah di penghujung acara. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi? Atau mau mengajak wargi Bandung nih agar yuk cobain ikutan nih Bandung Datathon barangkali untuk menambah inovasi-inovasi yang lain. Kang Boleh, boleh, Dia boleh. silahkan. Oke, yang pertama mungkin apa pesan dan kesan gitu ya untuk Boleh Bandung. kesan dan pesan, betul. Khususnya dari saya, mungkin umumnya dari tim ini gitu ya. Mm-mm. Ya, kami ucapkan terima kasih atas kesempatannya sehingga kami dapat memberikan ide gitu ya, memberikan ide berupa aplikasi yang ya semoga bisa terrealisasikan secepatnya gitu ya. Mm. Karena jujur kalau yang tahun 2021 itu kita sampai ke pembinaan di SBM ITB tuh. Jadi setelah juara Oh, dua, kita di ITB dibina lagi gimana caranya membangun aplikasi, menarik investor dan lain seterusnya. Ya mungkin nanti untuk kedepannya semoga bisa lagi seperti itu. Jadi bukan hanya udah juara selesai gitu ya,
Jadi Mm-mm. ada pembinaan lebih lanjutan, ada inkubasi gitu kan ya di SBM ITB. Nah itu untuk pesan dan kesannya. Terus ya untuk wargi Bandung gitu ya khususnya. Karena Mm-mm. kemarin juga ada yang dari Lombok kalau tidak salah tiba-tiba ngechat ke saya. Mm-mm. Keren katanya idenya, oh gitu-gitulah. Artinya kan bukan hanya wargi Bandung gitu ya, tapi khususnya wargi Bandung umumnya Mm-mm. mungkin ya kita semua lah yang ingin memecahkan sebuah permasalahan, entah Betul. itu nantinya masalah kesehatan, masalah sampah misalkan, masalah ketahanan pangan, masalah UMKM dan masih banyak masalah-masalah lainnya, ya Mm-mm. kita mari bergabung atau bahasa Sundanya mengariung gitu nah. Ngariung nanti di kompetisi datathon selanjutnya gitu ya. Untuk Mm-mm. apa ya? Untuk tadi kita berbagi ide, kita satukan kekuatan gitu ya, satukan motivasi untuk memecahkan masalah yang memang kalau dipecahkan hanya oleh orang informatika saja misalkan atau oleh dokter saja, Hmm. itu nggak akan selesai gitu kan ya. Betul, Kita betul. harus harus mengkombinasikan beberapa sudut pandang agar nanti munculnya aplikasi kita tuh atau munculnya inovasi kita tuh sudah sesuai dengan yang dibutuhkan dari sudut pandang masyarakat, sudut pandang dokter, sudut pandang orang IT dan seterusnya. Gitu Iya, kurang lebih. baik. Dan ini terakhir dari saya. Apakah ada apresiasi untuk yang mendapatkan juara? Pastinya sih. Itu yang kita tunggu-tunggu sebetulnya. Kalau tidak Baik, salah baik. kemarin yang saya tahu tuh berapa? Sekitar ada uang tabungan dan uang pembinaan Iya, lanjutan gitu ya, uang pembinaan Oh, lanjutan. baik. Ada uang tabungan juga ya. Nah, dari Bang Baik. Ya, BJB jadi lah, Bang agar wargi BJB, Bandung terima kasih. ya ya Bang lebih BJ. semangat nih untuk mengikuti apa kompetisi tersebut karena kan biasanya kalau ada apresiasi seperti itu kan lebih semangat ya untuk mengikuti Iya. kompetisi. Iya. Iya, Tujuan baik. utama itu sebetulnya mah kita pura-pura aja. Baik, baik. Hatur nuhun ya Kang Teteh untuk waktunya, untuk informasi ilmunya juga. Ya, wargi Bandung, cukup sekian episode kali ini. Jangan lupa saksikan episode-episode selanjutnya di Diskominfo Kota Bandung. Saya Cita sebagai podcaster di sini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.